Secara agregat enggak, yang diefisienkan mungkin beberapa hal, tapi secara total belanjanya justru tetap naik ya, apalagi dari R menjadi A ini. Jadi Polri dibebani untuk menambah penerimaan negara bukan pajaknya. Polisi yang razia sudah kelihatan kan, sehingga mau nggak mau bayar, misalnya begitu lewat CCTV itu. Direncanakan adalah menerbitkan surat utang lebih banyak, disebutnya surat berharga neto. Seluruh kenaikan ini dengan cara menambahi surat berharga neto. Kalau dianggap yang dilunasi itu 600, berarti pemerintah menerbitkan surat berharga itu 1.400 triliun, bisa sampai 1.500 di tahun 2026. Rencananya begitu. Itu berarti tidak hanya bayar utang, tapi bayar bunganya juga pakai utang baru. Jadi bukan gali lubang tutup lubang ya, gali lubang yang lebih besar untuk menutupi lubang lama. Kurang prudent bisa menimbulkan risiko yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini menyoroti kesepakatan panja DPR sekaligus Banggar itu dengan pemerintah. Kan sebagaimana yang kita sudah bahas dan juga mungkin para pemirsa mengetahui dari media, itu sejak diajukan tanggal 15 Agustus lalu, RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk nanti tahun depan 2026 dibahas. Nah, tahap-tahap pembahasan sudah mencapai pada tahap kesepakatan panja ya, panitia kerja DPR. Biasanya kesepakatan panja sudah tidak berubah lagi hingga ditetapkan. Nanti ditetapkan di pleno itu mungkin akhir September ya, mungkin seminggu lagi. Tapi untuk berbentuk undang-undangnya masih memerlukan 1 atau 1,5 bulan ke depan. Nah, kita juga dapat dari media sudah informasi tentang kesepakatan tersebut. Nah, hanya saja saya sebagai ekonom tentu punya jaringan ya untuk memperoleh data-data yang lebih rinci. Nah, kali ini saya coba analisis secara umum dulu. Nanti kalau sudah ditetapkan, kita lakukan assessment lebih detail pada masing-masing postur. Nah, secara umum, postur yang disepakati itu untuk membandingkannya dengan pada waktu diajukan ya RAPBN. Itu tampak pendapatan negara itu jadi bertambah, berarti target pemerintah untuk pendapatan itu bertambah kurang lebih 5,90 triliun. Namun dari sisi belanja bertambah lebih besar, tambahannya kurang lebih 56,24 triliun. Dengan demikian defisitnya menjadi lebih lebar, menjadi 50,34 triliun. Dan secara rasio atas PDB juga menjadi lebih lebar dari 2,48% menjadi 2,68%. Hal-hal ini kita sudah dapat di media ya, tetapi ini rinciannya adalah seperti ini. Tidak semua media memberitakan rinciannya. Nah, kalau itu kemudian saya kaitkan dengan analisis umum biasanya, kita lihat dari tahun 2000, di mana grafik ini menunjukkan nominal pendapatan negara dan kenaikannya dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2024 itu adalah realisasi yang sudah diaudit ya, sudah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dalam LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan data tahun 2025 adalah perakiraan, tapi perakiraan pemerintah bukan perakiraan saya, namanya outlook ya. Lalu yang 2026, nah ini saya taruh yang sudah kesepakatan panja tadi. Apa yang menarik dari gambar ini, pada waktu RAPBN saja sebetulnya pemerintah sudah, dalam assessment saya waktu itu kan, terlampau optimis mau naikin pendapatan sedemikian rupa gitu ya. Nah sekarang ditambahi lagi, berarti kan kenaikannya lebih banyak lagi. Nah ini kenaikannya mencapai 10%, 10,05% dari outlook ya, dari kemungkinan realisasi 2025. Nah sedangkan outlook 2025 sendiri itu relatif tidak mengalami kenaikan dari 2024, naik 0,05%, jadi nggak signifikan. Artinya ini pemerintah optimis bahwa pendapatannya bisa digenjot. Nah ini kan mungkin juga mengundang pertanyaan publik barangkali ya, ini pemerintah kok dalam situasi begini optimis pendapatannya naik sedemikian rupa ya. Nah bagaimana dengan belanja? Nah tadi belanja kan malah digenjotnya lebih banyak. Jadi maksudnya dibandingkan RAPBN dia lebih banyak. Nah tercermin juga dari gambar ini, gambar yang sama dari tahun 2000 sampai dengan 2025.
tampak bahwa kenaikan belanja tahun 2026 nanti itu 8,94%, 9%, meskipun tadi pendapatan 10 ya, ini belanja 9. Tapi bagaimanapun secara umum, ya bukan, tentu nanti harus kita lihat detailnya, ini tidak ada indikasi pemerintah ingin ngerem belanjanya. Padahal opini kita setahun ini kan, hampir setahun ini, pemerintahan Prabowo seolah-olah ingin memotong-motong anggaran. Secara agregat enggak. Yang diefisienkan mungkin beberapa hal, tapi secara total belanjanya justru tetap naik ya. Naik dengan cukup signifikan. Apalagi dari R menjadi A ini. Dengan demikian, defisitnya pun melebar. Dan defisit di tahun 2026 yang direncanakan. Kalau saya menyebut kata-kata direncanakan untuk APBN itu bisa juga target ya, bisa juga sasaran. Nah itu defisitnya melebar diperlihatkan oleh batang hijau ini, itu bersifat nominal ya, skalanya di sebelah sana. Sedangkan yang orange, garis orange adalah persentasi atas PDB, bukan persentasi kenaikan ya. Nah kelihatan bahwa yang hijau ini, nominal defisit ini selama 3 tahun terakhir ini melebar, tambah banyak defisitnya. Nah, pada waktu 2020, 2021 itu bisa dimaklumi ya, karena situasi pandemi, dan 2022 sudah bisa diturunkan lagi 2023, tetapi 2024 meningkat cukup pesat, begitu juga dengan 25 dan 26 ini. Dan secara presentasi, angkanya ini antara 2025 yang di outlook ya, dengan ini itu ya 2,7 kan. Padahal batasnya adalah 3%. Ya tidak melanggar, tetapi berarti ini kan sudah mengambil batas-batas yang cukup rawan kan. Kalau direalisasi nanti, jika tidak hati-hati kan defisit ini cukup lebar. Dan yang lebih penting, dengan demikian ada rencana berutang yang banyak. Nominal, defisit, dan rasionya atas PDB cenderung meningkat. Dan nampaknya pemerintahan Prabowo melanjutkan kebijakan semacam itu. Nah, jadi dalam konteks ini saya juga ingin menggarisbawahi ya, meskipun ketika diajukan itu rancangannya pemerintah saat Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani dan beliau yang menyampaikan, tetapi pada waktu pembahasan sebenarnya Menteri Purbaya sudah ikutan ya beberapa kali, ya, tetapi postur ternyata tidak berubah. Kita tidak tahu apa karena pembahasannya sudah sedemikian rupa, tapi menurut saya dari seminggu terakhir itu bisa saja kalau Purbaya misalnya ingin menganggap ini defisit terlalu lebar, belanja terlalu banyak, bisa, tapi faktanya tren itu malah tidak dirubah oleh beliau, oleh Menteri Keuangan yang baru tetap. Jadi pemerintah dan DPR sepakat. Nah, kita lebih telisik lagi tadi soal pendapatan. Pendapatan negara di postur tadi kan terdiri dari 2 ya, pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kita sudah pernah asesmen, jadi kalau dari sisi jenis pendapatan perpajakan itu ya 7 jenis. Nah, ini rinciannya ada di sini. Nah, kalau dilihat itu semua target perpajakan di RAPBN 2025 tidak berubah di kesepakatan, kecuali jadi hanya satu yang bertambah dari sisi perpajakan, yaitu cukai. Jadi cukai itu tidak termasuk pajak tapi perpajakan. Kalau pajak itu tidak termasuk cukai, tidak termasuk ke bea masuk dan bea keluar ya. Hanya ada 4 ya, PPH, PPN, kemudian PBB dan pajak lainnya. Itu tidak berubah, yang berubah adalah cukai. Tentu menjadi pertanyaan karena ini juga menarik ya, padahal dalam beberapa wacana terakhir ini ada kesan Pak Purbaya ingin menurunkan cukai ya, kesan sih. Nah, saya tadi telisik, justru di kesepakatan Panja dan pemerintah ini enggak, masih bertambah. Sekalipun ada tambahan ya, selain cukai hasil tembakau, ya tidak ada rinciannya belum. Makanya kita tunggu nanti sampai ditetapkan ya dalam seminggu ke depan dan diinformasikan ke publik. Itu yang akan diupayakan adalah cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Istilahnya MBDK ya, ini sudah lama dirancang, diinikan. Tahun depan jelas ini sudah dipastikan akan diupayakan direalisasi, aturan mainnya juga sudah, peraturannya untuk mendukung itu sudah dibuat. Jadi akan ada cukai minuman berpemanis dalam kemasan
Jadi botol kah, plastik kah. Jadi kalau ibu bapak, saudara-saudara pemirsa ini membeli minuman yang ada manis ya, ada berpermanis, itu ada cukainya. Sebenarnya dahulu sempat cukai plastik ya, tapi nampaknya tidak dibicarakan lagi. Menurut saya cukai plastik itu sebenarnya layak juga dipikirkan oleh pemerintah. Tuh, kemudian dari sisi penerimaan negara bukan pajak, kan pendapatan itu terdiri dari dua ya, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Item-itemnya antara lain PNBP sumber daya alam, baik itu migas maupun non-migas ya. Kalau non-migas itu ya pertambangan, batu bara, kehutanan, kemudian kelautan, perikanan, panas bumi, itu PNBP sumber daya alam non-migas. Yang migas itu ya minyak dan gas. Itu tidak berubah antara kesepakatan di panja dengan waktu diajukan sebagai RAPBN. Nah, yang berubah dari PNBP ini, yang lain juga nggak berubah itu, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, yang kepada BUMN ya kan sudah nggak lagi. Kenapa masih ada 1,8 ini menyangkut pencatatan administrasi yang diselesaikan, yang tersisa ya dari yang ditangguhkan sebelumnya, jadi masih jatahnya APBN. Tapi selebihnya sudah masuk ke Danantara, sehingga itu juga tidak berubah. Nah, lalu yang berubah itu PNBP lainnya. Nah, di dalam PNBP lainnya itu yang berubah adalah PNBP kementerian lembaga. Nah, penerimaan negara bukan pajak dari kementerian atau lembaga. Ini mungkin pemirsa bisa membayangkan kalau kita ada urusan di kantor kepolisian, kehakiman, atau untuk beberapa perusahaan yang terkait dengan seluler, itu kan ada bayarnya. Mungkin yang kecil-kecil ketika kita mau dilayani di beberapa KL itu kan ada bayar, tapi itu termasuk KL yang kecil. Ada yang besar-besar di Komdigi ya, karena memang menyangkut jaringan. Lalu kepolisian juga termasuk besar. Lalu perhubungan kan juga besar. Nah, itu mengalami peningkatan 4,2 triliun seluruh kementerian lembaga. Tapi setelah saya telisik itu hanya 4 yang mengalami, yang diinformasikan ini hanya 4 yang mengalami peningkatan target. Saya ulangi, target ya, karena belum dijalani kan. Itu yang naik itu Polri. Jadi Polri dibebani untuk menambah penerimaan negara bukan pajaknya cukup signifikan. Dia yang paling kenaikannya paling besar Polri. Jadi bertambah 3 triliun. Barangkali nanti kita juga harus sama-sama cek dengan pemirsa ya. Mungkin penerapan lelang elektronik segala itu mulai berdampak PNBP ya, karena orang tidak perlu ada polisi yang razia, sudah kelihatan kan, sehingga mau nggak mau bayar, misalnya begitu lewat CCTV itu pengawasannya. Nah, lalu juga Komdigi dinaikin, lalu perhubungan juga, lalu agraria ini Badan Pertanahan Nasional, itu yang dari sisi PNBP yang mau dinaikkan. Nah, sekarang belanja, tadi belanja yang paling cukup signifikan naiknya. Belanja itu terdiri dari 2 kelompok besar. Yang satu namanya belanja pemerintah pusat, artinya dibelanjakan langsung oleh pemerintah pusat, baik itu di dalam kementerian lembaganya, dibagi ke 100 kementerian lembaga, ataupun dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan sebagai pun itu bayar bunga, bayar subsidi itu langsung oleh bendahara negara ya, sebagai ya bendahara seperti yang kita pahami bendahara. Nah, tapi ada juga kelompok kedua yang ditransfer ke daerah, dimasukkan ke dalam APBD provinsi maupun kabupaten kota. Di sana di APBD dan provinsi maupun kabupaten kota itu di sana menjadi penerimaan dari pusat ya, transfer dari pusat. Kalau dari sisi pusat kan transfer ke daerah, maka pusat itu yang penting transfer, bagaimana merealisasikannya itu urusan daerah, APBD berarti eksekutif daerah dan DPRD-nya. Nah, ini kelihatan bahwa pusat tetap bertambah sedikit. Nah, yang paling banyak bertambah memang transfer ke daerah. Cuma maksudnya bertambah itu dari R, bukan dari tahun sebelumnya. Kalau dari tahun sebelumnya, sekalipun ditambahi kurang lebih berapa ya tadi, 43 triliun transfer ke daerah yang semula 650 sekarang menjadi 693 triliun, itu tetap saja dibandingkan yang sedang berjalan ini. Yang sedang berjalan ini diperkirakan 864, padahal APBN 2025 itu 920. Jadi sudah direm sebetulnya akibat kemarin kan,
ada efisiensi itu, ternyata untuk efisiensi transfer ke daerah itu benar-benar dilaksanakan kurang lebih 50 triliun. Sedangkan yang ke pusat dipotong lalu dikembalikan, dialokasikan sehingga tidak sepenuhnya sesuai 250, malah dapatnya hanya kurang lebih 90-an triliun. Nah, semula begitu. Nah ini pemerintah kemudian membuat perakiraan sampai akhir tahun nanti itu berapa. Nah itu pusat ada perakiraannya, daerah ada perakiraannya. Dari sisi perakiraan realisasi 2025, pusat melesat, transfer ke daerah tetap jatuhnya turunnya banyak. Meskipun tadi saya ulangi dari R ke A itu bertambah. Nah ini kita melihat memang percakapan, mungkin aspirasi daerah, kanal ini juga sudah mengingatkan bahwa transfer ke daerah itu turunnya terlalu drastis, rawan itu. Rentan ya, antara lain kerentanan yang sudah kita lihat bisa berdampak kepada aspirasi masyarakat yang bisa kurang terkontrol ya, karena daerah karena kekurangan duit terpaksa lebih rajin mencari pendapatannya, dan mungkin cara-cara mencari pendapatan dan cara berkomunikasinya tidak tepat kepada masyarakat, menimbulkan kegelisahan dan mungkin juga aksi-aksi yang kita tidak harapkan sebenarnya kan. Tapi terjadinya begini. Jadi apakah tambahan 42 triliun itu memadai? Kalau saya memberi asesmen ya enggak, ya sekurang-kurangnya harusnya kembali kan ke 900. Tapi problemnya pusat bertambah. Ya pusat kenapa bertambah? Ya karena banyak hal kan. Nah mungkin ini slide berikut menjelaskan nanti slide-slide tentang itu. Tapi sebelumnya saya perlihatkan dulu transfer ke daerah itu. Ini dari sisi nominal sejak tahun 2000, lalu ada persentasi atas belanja, kan belanja hanya dua kelompok tadi. Dua kelompok besar, belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Nah, persentasi transfer daerah atas total belanja itu setelah ditambahi tadi 42 triliun tadi, 43 ya, hanya tetap 18,03% dari total belanja. Bandingkan dengan masa-masa lalu yang sempat mencapai 33%, bahkan 35% ini di 2000 berapa ini 19. Jadi ini sudah pasti adalah arah pengurangan otonomi daerah dari sisi keuangan ya, dan terutama sekali di pemerintahan Presiden Prabowo ini kan sudah langsung dikurangi 2025 karena tadi ada efisiensi, dan ternyata di tahun 2024 tetap diturunkan signifikan meskipun sedikit ditambahi di terakhir-terakhir ini. Nah, tadi kembali ke yang pusat. Nah, yang pusat itu tambahannya meskipun tidak sedrastis tambahan pendapatan, itu yang baik belanja kementerian lembaga maupun non-kementerian lembaga. Sedikit saya ulangi, belanja pemerintah pusat itu ada yang didistribusikan, dialokasikan untuk dibelanjakan oleh masing-masing kementerian lembaga ya, kurang lebih 100 kementerian atau lembaga setara kementerian. Lalu ada yang belanja non-KL, jadi itu oleh Bendahara Umum Negara. Jadi Bendahara Umum Negara itu kelewatan lah untuk mencatat. Nah, contoh yang non-KL itu bayar bunga utang, di sini disebutnya program pengelolaan utang, 599 triliun tidak berubah. Ya, secara keseluruhan KL dan non-KL sama-sama bertambah, tapi bertambah sedikit ya dalam pembahasan. Tetapi khusus bunga utang nampaknya perhitungannya sudah cukup final sehingga direncanakan tuh 599, kan itu memang diperhitungkan ya dari jumlah utang, nanti rencana menambah, bunga, yield dan sebagainya, segitulah. Nah, hibah juga tidak berubah, nah subsidi juga tidak berubah. Nah, yang berubah itu justru selain bunga utang adalah program pengelolaan belanja lainnya. Ini yang sempat mendapatkan perhatian di DPR, salah seorang anggota DPR mempertanyakan, lalu juga ada beritanya tapi tidak viral ya, bahwa mengapa belanja lainnya itu begitu besar. Ya mungkin pemirsa bisa memahami lah kalau ada proposal itu kan belanja ini terakhirnya kan ada tidak terduga atau lainnya tergantung panitia menyebut apa. Ya logikanya yang tidak terduga atau lainnya ini kan tidak mungkin lebih besar dari yang di atas-atas, yang pokok-pokok. Nah tapi dalam faktanya di APBN kita yang lainnya ini dianggarkan besar. Nah realisasinya lain lagi ya, terutama sejak COVID. Jadi selama 5 tahun, nah ini berarti tahun ke-6 nih, di mana belanja lainnya itu begitu besar. Apa di sana? Nah, cadangan ya, jadi semacam cadangan kalau ada bencana, ada fiskal. Kalau itu oke. Lalu jangan lupa ada cadangan kompensasi. Seandainya harga minyak
itu minyak dan gas ya, sedemikian rupa. Nah, si Pertamina ini kan bukan yang subsidi ya, yang subsidi ada hitungannya sudah, tetapi ada lagi pola kompensasi namanya. Ketika Pertamina harus berhitung bahwa kan ada perhitungannya di mana bebannya sebagian oleh pemerintah jika harga minyak dan gas terlalu tinggi untuk Pertamina, untuk yang formulanya itu. Begitu juga dengan listrik kan, seperti itu, karena listrik ini kaitannya juga dengan kurs, lain harga batubara, harga gas juga dengan kurs ya. Itu maka di situ dicadangkan, bisa tidak dilaksanakan kalau ternyata sesuai dengan aturan bahwa memang tidak perlu kompensasi itu. Nah, ada lagi keperluan lain. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan serius di DPR, tapi sayangnya tidak banyak menjadi pembicaraan publik. Di tengah-tengah jalan itu ada kementerian yang bisa tambah sangat besar. Sebagai contoh, pada tahun yang sedang berjalan ini, Kementerian Pertahanan bertambah signifikan ya, tambahannya itu 50% dari 166-an menjadi 240-an ya, 250. Nah, itu ngambilnya dari belanja lainnya, ini pindah ke sana. Nah, ini jadi juga ada potensi di 2026 anggaran Kementerian Pertahanan, ini contoh aja ya, ini bisa berlaku untuk lembaga kementerian lain. Nah, Kementerian Pertahanan yang saat ini di Panja ini ditetapkan 188, berarti lebih rendah kan dari 2025 yang setelah ditambahi. Bisa saja di perjalanannya nanti Kementerian Pertahanan bertambah itu diambilnya dari sini, dari belanja lainnya ini. Nah, sedangkan program pengelolaan transaksi khusus ini tetap, tapi ini mirip dengan belanja lainnya, tapi ada item-itemnya ya, soal beras, soal macam-macam. Nah, disinilah kritik para pengamat fiskal seperti saya. Loh, kalau APBN dialokasikan untuk hal-hal seperti ini dengan tingkat transparansi yang tidak begitu besar, lalu pengawasannya lebih sulit, meskipun benar dibelanjakan, itu kan menyangkut. Kalau begini pemerintah lebih leluasa dalam pengertian tidak selalu positif ya. Artinya kok sebesar itu misalnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan transfer ke daerah? Nah, ini rincian dari penambahan 43 triliun tadi. Ini kelihatannya juga selain teriakan-teriakan, lalu ada demo-demo itu yang membuat daerah mengeluh ke pusat, ya dipenuhi. Tapi pemenuhannya ya saya ingin katakan tidak memadai, meskipun sudah lebih baik daripada nggak. Tapi pada podcast di kanal lain saya sudah katakan, seharusnya Menteri Keuangan baru ini bisa merubah dari 650 yang turunnya terlalu jauh itu sekurang-kurangnya menjadi 800, nanti di pertengahan naik ke 900. Ini naiknya hanya ke 692, sebutlah 700. Nah, yang ditambahi itu bagi hasil. Ini juga kanal ini juga sudah pernah assessment ya. Kok bagi hasilnya ini jauh ya, sebelum-sebelumnya di atas 100. Apakah formula bagi hasil dengan daerah itu yang berubah? Nanti kita akan assessment sendiri dan lain sebagainya. Saya sudah lihat ternyata memang ada beberapa perubahan. Sedangkan dana alokasi umum itu hitungannya ada jumlah penduduk, ada jumlah orang miskin dan sebagainya. Nah, itu juga menarik ketika dia kemarin itu turun drastis. Nah, ini seolah-olah ingin dikembalikan ke yang semula sehingga ada tambahannya dan seterusnya. Nah, ini nanti kita assessment sendiri transfer ke daerah ini bertambah. Nah, tadi kita sudah mengulas ya, ini pendapatan begitu, belanja begitu, lalu termasuk transfer ke daerah kan. Lalu kita juga melihat defisitnya melebar. Nah, defisit yang melebar itu harus dibiayai. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya ini nutupinya bagaimana. Nah, menutupi defisit itu ya kalau keluarga itu bisa dengan jual aset kan, mungkin keluarga tersebut kesulitan cash flow, dia juga jual mobil bisa. Kalau lebih gede lagi mungkin dia punya tanah selain yang di tempat dia jual. Nah, tapi yang paling umum adalah dilakukan oleh APBN itu adalah dengan berutang, karena jual-jual itu tidak mudah, prosedurnya panjang, dan kita juga relatif untuk saat ini tidak ada kebijakan untuk menjual yang besar-besar ya. Penjualan-penjualan yang karena teknis itu bisa, tapi yang jumlahnya triliunan tidak. Karena itu defisitnya melebar sehingga berutangnya harus lebih banyak. Nah, ditambah lagi pemerintah itu selain belanja juga melaksanakan pengeluaran yang bukan belanja, yang sifatnya investasi. Jadi defisit tadi sekitar 686 ditambahi kebutuhan belanja, pengeluaran yang lain, akibatnya kan banyak butuhnya tuh.
Nah, ngutangnya pun ditambahi. Semula di RAPBN rencananya berutang itu 782, sekarang mau bertambah menjadi 832 triliun. Ini yang paling saya garis bawahi di assessment ini. Pemerintah dan dalam hal ini Menteri Keuangannya baru yang masuk juga ikut sempat berunding di rapat, itu menyepakati dengan DPR bahwa kita di 2026 akan berutang lebih banyak. Dan berutang tersebut kalau dari data ini bukan dengan pinjaman ke luar negeri yang bersifat pinjaman, misalnya proyek, program, tunai maupun kegiatan kepada negara lain atau kepada bilateral ya, kepada lembaga internasional, bukan. Tapi yang direncanakan adalah menerbitkan surat utang lebih banyak. Nah, disebutnya surat berharga neto. Jadi seluruh kenaikan ini dengan cara menambahi surat berharga neto. Neto itu apa maksudnya? Jadi SBN kan ada yang jatuh tempo di 2026, itu berarti kan pelunasan. Nah, pelunasan itu masuknya pengeluaran di pembiayaan. Sedangkan ada duit masuk dengan menjual SBN neto itu penerimaan. Bedakan ya. Jadi APBN itu membedakan pendapatan dengan penerimaan. Pendapatan itu benar-benar pendapatan yang tidak menimbulkan kewajiban di kemudian hari ya. Sedangkan penerimaan bisa bersifat utang, ya kan? Utang berarti kan ada kewajiban bayar besok. Begitu juga di pengeluarannya. Pengeluaran karena membayari utang-utang di masa sebelumnya yang jatuh tempo disebut pengeluaran pembiayaan. Dan ada pengeluaran pembiayaan yang lain tadi karena pemerintah berencana investasi di beberapa hal, berarti kan keluar duit tapi ada hak di kemudian hari. Makanya tidak disebut belanja, tapi disebut pengeluaran. Nah, SBN neto itu menghitung sudah buat SBN baru, narik utang baru, dikurangi dengan membayar. Nah, jumlahnya sudah hampir 800 triliun ya, 799,54. Jadi 800 triliun SBN baru secara neto. Kalau dianggap yang dilunasi itu 600, SBN saja ya, bukan utang keseluruhan, berarti pemerintah menerbitkan surat berharga itu 1.400 triliun, bisa sampai 1.500 di tahun 2026. Rencananya begitu. Macam itu ya. Untuk memudahkan para pemirsa, saya perlihatkan grafik yang menunjukkan perbedaan antara defisit itu yang biru. Nah, tadi kan 689, tahun yang berjalan ini 662. Tetapi butuh hutangnya lebih banyak dari itu, karena ada pengeluaran yang sifatnya investasi. Kita berencana berutang 832 triliun. Ini adalah jumlah rencana berutang bersih ya, bersih artinya karena setelah yang terbesar selain dari era Covid 2020, 21 dan 22. Ini paling besar sepanjang ini. Pada defisitnya juga membesar, karena itu selisihnya kan jadi besar. Dan ini berarti akan menciptakan beban fiskal yang lumayan berat di 2026, dan jangan lupa berutang itu beban berikutnya. Sekedar informasi, surat utang itu ada yang 50 tahun loh ya, meskipun yang 50 tahun ini belakangan tinggal menjual yang belum habis di kemarin-kemarin sehingga masih 45-46 tahun dilelang ulang reopening. Tapi yang banyak itu ya yang 5-10 itu paling banyak ya. Lalu kalau ada yang jangka pendek namanya surat perbendaharaan negara ya, tapi masuk dari SBN juga. Nah, penutup dari asesmen ini adalah apa yang disebut dengan keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah sedikit berbeda dengan defisit tadi. Jadi defisit itu kan pendapatan dengan belanja. Kalau kurangnya berapa itu defisit kan. Nah, di belanja ini ada bayar bunga utang. Nah, bayar bunga utang. Nah, bagaimana kalau di dalam belanja ini bunga utangnya tidak diikutkan? Nah, itu namanya keseimbangan primer. Kalau diikutkan namanya defisit. Apa makna dari cerita itu? Kalau nilai keseimbangan primer itu negatif, minus, itu berarti tidak hanya bayar utang, tapi bayar bunganya juga pakai utang baru. Jadi bukan gali lubang tutup lubang ya, gali lubang yang lebih besar untuk menutupi lubang lama. Itu maknanya. Dan semua teori mengatakan kalau mau kesinambungan fiskal sustainability itu harusnya keseimbangan primer itu positif. Dan kalau bisa positif yang besar. Kalau positifnya kecil berarti sebagian bunga dibayari juga dengan utang, tapi sebagian dengan pendapatan. Nah, kita sempat memberi harapan di tahun 2023 ya, biru ini saya tandai dari saya, yang merah ini berarti minus. Tapi sekarang polanya kembali kepada keseimbangan primer yang negatif. Nah, 2020, 2021 wajar ya, karena
ada COVID. Maka dengan demikian sebetulnya RAPBN yang sudah menuju APBN dari kesepakatan postur ini, ya bagaimana ya, berarti pemerintah mengambil risiko lebih besar. Padahal kalau kita baca dokumen-dokumennya, niatnya dulu terutama waktu terakhir-terakhir itu ingin membuat keseimbangan primer ini positif sekalipun tipis. Tapi kenyataannya masih dibuat merah. Artinya pemerintah APBN dan disetujui oleh DPR, ini penting juga ya, DPR berarti setuju pemerintah ini akan membayar utang dan bunga utangnya dengan menarik utang baru. Nah, saya tutup bahwa dari ini sebetulnya kita memang susah ya, apakah Pak Purbaya ikut terlibat cukup intens di terakhir-terakhir karena waktu dia menjabat kan ini mah sudah dalam proses pembicaraan, tapi yang jelas tidak ada tanda-tanda keterlibatan dia untuk merubah arah ini kan. Fiskal masih segitu. Kita tidak tahu nanti mungkin dalam perjalanannya ada APBN perubahan yang mungkin diinisiasi oleh Menteri Keuangan, disampaikan kepada Presiden lalu disepakati untuk merubah postur ini. Tapi boleh saya ulangi, waktu saya asesmen dulu, postur dan beberapa rincian tadi, nanti kita akan asesmen yang lebih detail ketika sudah ada angka-angka yang lebih pasti. Itu menurut saya ya bukanlah APBN yang baik ya, APBN yang kurang prudent dan bisa menimbulkan risiko yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Tapi mudah-mudahan pemirsa juga paham ya, terutama yang kadang-kadang komentarnya sinis. Ya saya ekonomnya dan bukan ekonom dalam pemerintahan, maka saya menyampaikan pandangan saja untuk para pemirsa. Nah, kalau untuk pemerintah saya tidak yakin kanal ini diperhatikan, tapi sekurang-kurangnya masyarakat semua biar tahu duduk soalnya. Nah, ekonom boleh salah dan mungkin saya salah, tetapi tidak boleh berbohong. Dan insya Allah yang saya sampaikan ini tidak berbau kebohongan.